Beliau adalah Musakir Manaf, Gubernur Aceh periode tahun 2025 hingga 2030. Beliau adalah mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Apa yang jelas, 40 itu hak kita. Kita punya. Bapak kita berteriak ni seriak itu hak kita. Kami pasukan Inong Bale siap memperjuangkan tanah kami walau sejengkal hingga tetesan darah penghabisan. Allahu Akbar! Saya rasa Pulau Aceh dan Indonesia 2030 adalah gerbang awal Indonesia bubar. Tahun 2030 Indonesia bubar. Indonesia itu akan bubar di tahun 2030. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santoso News. Kali ini yang saya bahas adalah pencaplokan 4 pulau di Aceh yang dicaplok oleh Sumatera Utara. Gubernurnya mantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution, dan dibantu oleh Tito Karnavian atas pencaplokan ini. Gini Pak ya, Anda berdua kalau bisa janganlah, supaya Aceh tidak bergejolak Bapak. Kalau Aceh bergejolak, GAM bergerak, ya jangan salahkan GAM lah. Karena apa? Karena Bapak yang mengutak-ngutak, ada Bapak yang mengusil kedamaian di Indonesia ini. Aceh itu sudah damai Bapak, tidak usah diusilin lagi. Atau memang Bapak ingin mencari gara-gara atas semua ini? Atau Bapak juga ingin mengalihkan isu yang ada di negara Indonesia ini tentang mertuanya Bapak Bobi ini? Sudahlah Pak, jangan usik-usik lagi kedamaian di Aceh. Aceh itu sudah damai, adem, tentrem. Ya kalau masalah politik ya biasalah. Tapi setidaknya Bapak jangan memperkeruh keadaan. Jangan usik rakyat Aceh. Itu sudah jadi sejarah Bapak. Kalau Anda mengusik-usik, ya begitu caranya. Ya berarti Bapak tidak ingin ada kedamaian di Indonesia. Saya lihat Bapak ya di media sosial, banyak bendera GAM yang sudah dikibarkan di sana. Apakah Anda tidak ingin kedamaian ada di Aceh? Sebenarnya tujuan Bapak itu apa sih? Kalau nggak ada kekayaan di dalamnya, sebenarnya tujuan Bapak itu apa sih? Apakah di dalamnya ada minyak bumi? Atau di dalamnya itu ada harta kekayaan mungkin lah ya, peninggalan korun. Ada apa di balik semua ini? Kok moro-moro langsung mencaplok 4 pulau yang ada di Aceh? Kepada Pak Prabowo, tolonglah damaikan konflik ini supaya tidak berkepanjangan, supaya menjaga kedamaian yang berada di Indonesia. Sekarang aja kewalahan mengatasi di Papua sana. Papua Merdeka sana, sekarang bergejolak, ingin memperkeruh lagi, ingin musik, ingin membangunkan GAM. Ya kalau bisa janganlah. Kami tidak mau kehilangan Aceh. Sebelum komentar lebih jauh, kita dengarkan netizen berbicara. Bukan kesalahan ketik, ini sudah masuk Permendagri nomor 100 tahun 2022. Jadi ini resmi. Dan ini bukan kasus satu-satunya. Sebelumnya Raja Ampat sempat digoyang isu provinsi baru. Lalu di Kalimantan, daerah kaya sumber daya. Digeser lagi peta kekuasaan lewat IKN. Semua ini bukan cuma soal batas administratif, tapi soal siapa yang punya kuasa, sumber daya, dan masa depan. Masih ingat laporan RAND Corporation atau dokumen Global Trend 2030? Banyak yang menyebut negara-negara besar tengah memetakan ulang dunia. Dan negara-negara yang lemah koordinasi internalnya seperti Indonesia mudah sekali diacak-acak dari dalam. Orang Aceh bukan orang Indonesia, menurut para koruptor. Begini, banyak spekulasi yang beredar di masyarakat. Katanya tuh urgensi apa yang membuat Mendagri itu memindahkan 4 pulau kecil yang ada di Aceh ke Sumatera Utara? Itu apa urgensinya? Kenapa? Nah, spekulasi yang beredar ini ada salah satu yang menarik bagiku. Katanya kalau di Sumatera Utara itu pembagiannya itu 85% ke pusat, 15% ke Pemda. Sedangkan di Aceh 70%-nya ke Pemda, hanya 30% dapat pusat. Ngerti kan kenapa? Tapi menurutku aneh lah. Kenapa? Karena kalau memang itu pun benar, ya biar aja lah. Namanya juga itu kan tanah leluhur mereka, tanahnya nenek moyang mereka. Mereka juga mendapatkan kemerdekaan nggak gampang. Kenapa pemerintah pusat itu terlalu ngotot gitu loh? Kalau itu harus dapat punya dia gitu. Emang orang Aceh itu bukan orang Indonesia? Ya biarin aja. Sama kayak di Papua, dimanapun. Kalau daerahnya kaya, ya minimal orang di daerahnya itu kaya duluan. Ngerti kan maksudnya? Itu membuat orang-orang Aceh itu nggak terima kalau itu dipindahkan. Kalau memang itu ada gasnya. Lagian Sumatera Utara nih, aduh. Ini cuma tempat yang nggak terawat. Ngapain cemburu? Urgensinya 50. Katanya untuk pariwisata. Lah, uang pariwisata apa sih? Jujur aja, aku ini orang Medan. Tapi aku nggak setuju. Kenapa? Ya udahlah, itu kok memang dari awalnya itu punya orang Aceh, udah jangan bikin ribut.
Mikir, Ini Pak, orang mikir. Medan, orang Sumatera Utara Pulau bisa hilang. membela gitu. Woi, dulu maling besi itu udah dianggap kelakuan kampungan, tapi sekarang ada yang naik level, maling pulau cuy. 4 pulau cantik milik Aceh, Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Lipan, hilang pelan-pelan dari peta Aceh. Terus muncul tiba-tiba tuh di peta Sumut. Lah, ini pulau apa anak kos, bisa pindah domisili senanya. Terus Pak Mendagri bilang, kalau bisa dikelola bersama, why not? Kenapa tidak? Pak Tito, ini pulau milik Aceh loh. Yang nyolong Sumut. Terus sekarang diajak bagi hasil. Lah ini bukan bakso campur, Pak. Ini wilayah negara. Apalagi sih, Pak? Pak Bob, jangan merusak perdamaian Aceh dengan Sumatera, Pak. Udah cukup pagar kuburan, ban mobil segala macam hilang di Medan itu, jangan sampai Pulau Aceh pun ikut hilang. Ya Allah, Pak Bobi. Pak, capek kali loh wanita ini harus berkeluar. Terkenal Medan tuh paling besi. Ingat sejarah, Pak. Aceh ini ya, Aceh ini pernah ada konflik, rawan konflik yang amat sangat luar biasa. Harus Bapak ketahui ya, itu sejarah ya, bahkan diakui oleh negara bahwa Gerakan Aceh Aceh Merdeka ini dulu. salah satu tempat konflik terbesar sebelumnya. Pak, jangan Bapak gilakan Aceh ini, Pak. Bapak tahu nggak Aceh ini ada namanya Aceh Pungo? Tahu nggak Bapak kayak mana gilanya orang Aceh ini? Hah? Tahu nggak? Bapak tahu nggak Gerakan Aceh Merdeka atau singkatannya GAM? Ya, pernah melawan siapa, Pak? Indonesia. Indonesia aja dilawan sama orang Aceh. Ini yang Belanda aja dikhawatirkan. dilawan sama orang Aceh, sama Cuk Nyadin, ya kan? Apalagi cuma Sumatera, Pak. Udahlah, Pak, jangan karena kerakusan beberapa oknum ya, sehingga membuat konflik antara Aceh dan Sumatera. Sangat dikasihani ya, Pak ya. Kita yang tadinya hidupnya damai-damai aja, bahkan orang Medan tidak pernah mempermasalahkan pulau. Kenapa tiba-tiba Bapak mempermasalahkan pulau yang awalnya itu dari sejarahnya, dari petanya, dari nenek moyang Aceh aja mengakui bahwa itu punya orang Aceh? Hah? Kenapa, Pak? Ya benar kata tadi ya, urgensinya kemungkinan bisa jadi karena antara pendapatan APBN itu 70 milik Aceh dan 30% milik pusat. Ya begitulah menurut statement, itu kan cuma statement kawan ya. Tapi hal yang penting adalah menjaga kedamaian di Indonesia. Hai Bobby, sejak kapan Anda itu jadi kucing garong? Sejak kapan Anda itu serakah? Tolonglah Anda mertuamu, gak usah ikut-ikutan. Tolonglah berpikiran positif tentang semua ini. Karena apa? Kalau Anda terus meneruskan gejolak ini dan terus mencaplok 4 pulau tersebut, aku jamin Aceh akan bergejolak lagi. Anda itu harus menjaga kedamaian di Indonesia ini. Mengapa harus Anda ungkit-ungkit lagi? Hai Bobby, jangan serakah Anda. Anda itu sudah jadi gubernur, ngapain sih kalau gak ada apa-apanya menurut kamu itu, gak ada apa-apanya ini, urgensinya ini, gak ada itu. Ngapain sih memperebutkan daerah orang? Kalau memang itu gak ada tujuannya. Hei Tito Karnavian, seharusnya Anda itu dipecat. Kelakuan Anda itu tidak cenderung menolong rakyat. Ya aku harap Pak Prabowo memecat Tito Karnavian, lebih cepat lebih baik. Gerdek lihatnya orang ini ya, si Tito Karnavian. Dan kita dengar ya ucapan dari penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada United Nations. Itu ada badan khusus mengenai penamaan pulau-pulau. Nah, di situ ada tidak keterkaitan kesepakatan antara Aceh dan Aceh, dan kalau memang letak batas daratnya sudah selesai antara Aceh Singgil dengan Tapoli Tengah, ditandatangani dua belah pihak, cuma batas lautnya. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional, di tingkat pemerintah pusat, di tingkat atas. Potensi apapun pasti ada ya, karena secara geografisnya kita melihat, jangankan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya, apakah katanya ada minyak, ada gas.
Tentu kalau nggak ada tujuan, mereka ikut nggak ngotot ingin mengambil alih pulau tersebut. Menurut dari tata bicaranya ya, kedua orang ini memang disengaja ya mengungkit-ungkit peraturan lama yang ingin diperbaharui lagi. Itulah menurut statementnya. Jadi aturan dulu itu katanya tidak kelar tahun 2002. Dan 2025 diungkit-ungkit lagi oleh si Tito Karnavian mengambil alih 4 pulau yang ada di Aceh tanpa melibatkan rakyat di sana, tanpa melibatkan. Moro-moro langsung Tito Karnavian mengatakan bahwa 4 pulau ini milik Sumatera. Kalian kan sama-sama Indonesia. Itu sama-sama pulau di Indonesia. Mengapa kalian itu iseng sih? Tolonglah jaga kedamaian di negara kita ini. Apa tujuan Anda? Apa urgensi Anda? Apakah keuntungan dari mengambil 4 pulau ini sehingga Anda itu ngotot? Ada apa sebenarnya? Apakah Anda itu mengambil 4 pulau ini, apakah membuat Anda itu kaya seumur hidup? Jadi pejabat kok gini. Sampai-sampai ya, orang Aceh sana, sampai marah kepada Bobi Nasution ini. Mereka itu marah sampai nyebut-nyebut istrinya, bagaimana kalau kita dengarkan saja ya. Sebenarnya saya juga tidak setuju sih tentang emas yang Aceh ini. Terlalu vulgar sehingga melanggar hukum. Katanya sih sudah dilaporkan. Ini videonya Mas yang ngomongin tentang Bobi Nasution, Jokowi dan juga Kahiyang Ayu. Keterlaluan juga sih. Kita tonton dan simak ya. Bobi yang gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Istri dikelola bersama. Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Boleh nggak? Sebenarnya ini sudah keterlaluan. Kau itu nggak tahu malu ya? Sama kayak mertuamu itu Jokowi PKI ya kan? Aduh, wes. Hah? Ojo diteruskan ya. Sama kayak mertuamu. Tambah diteruskan ini tambah para termul-termul ini tambah marah kepada orang ini. Ya memang keterlaluan ini orang. Tapi jangan nyalakan juga sih. Semua ini bersumber dari Bobi Nasution ini. Rakyat Aceh itu marah kepada Bobi Nasution karena apa? Gak ada hujan, gak ada angin, langsung mencaplok 4 pulau. Ya memang sih emas ini melanggar, katanya sih dilaporkan sudah. Tapi sumbernya ada di Bobi Nasution, tanpa berunding, tanpa ngomong, langsung mencaplok ada keputusan Tito Karnavian bahwa 4 pulau ini menjadi pulau Sumatera Utara. Kan aneh. Ya pantas saja. Rakyat Aceh itu marah dan salah satunya ini sudah tidak terbendung lagi sehingga dia itu kecoplosan, mungkin nggak sadar, mungkin karena marahnya lepas kontrol dan terjadilah seperti ini yang katanya sudah dilaporkan ini orang. Ya menurut kata-katanya sih saya juga tidak setuju, terlalu vulgar. Kita dengar pembelaan dari orang Aceh juga ya. Hai Bobi, kenapa kau laporkan ke Polda Sumut? Dia wajar menghinamu karena kamu sudah mencaplokkan 4 pulau Aceh. Ini pembelaan. Setidaknya bangsa Aceh laporkan kamu. Seharusnya Bobi Nasution ya kan? Yang dilaporkan. Tidak tahu kesalahan kamu. Orang ini membela Mas yang tadi bahwa seharusnya Bobi Nasution yang dilaporkan. Karena apa? Karena Bobi Nasution itu dianggap begal. Gak ada angin, gak ada hujan, langsung mencaplok. Mas ini membela orang yang dilaporkan tersebut. Sungguh miris ya. Memang golongannya Ternak Mulyono ini ya, golongan geng Solo ini memang gak mau damai mungkin ya. Lalu para termul yang ngomong NKRI harga mati itu kemana? Kok gak bersuara sekarang? Inilah mengancam kedamaian Indonesia. Sekarang Kicep, NKRI harga mati itu kemana sekarang? Kok gak ada wujudnya? Ngomong langsung mentersangkakan itu, dia itu adalah pembuat gaduh yang didukung oleh FPI, HTI. FPI, HTI gak ikut apa-apa kok. Ditersangkakan, dituduh. Ayo monggo termul-termul ini. Ini adalah, ini ngomong harga mati kemana sekarang? Saya tagih Anda itu. Oke, kita simak. Orang Aceh terlalu diam, maka disepelekan. Orang Aceh tidak mau berdebat, tapi mau berperang. Orang Aceh tidak kalah perang, tapi kalah di meja perundingan. Kalau kami mau bisa aja kami ambil emas Monas kami, bawa pulang ke Aceh. Dengar tuh apa kata orang Aceh.
Orang Aceh itu tidak mau berdebat, tapi orang Aceh itu mau berperang kalau sudah kayak gini. Karena apa? Ya karena saya naik dewe. Kalau di meja perundingan ya sudah jelas-jelas orang Aceh itu kalah. Karena tidak ada dukungan, karena di luar lingkaran geng Solo. Tapi dengan tekadnya warga ini ya, maunya perang, bukan berunding katanya. Apakah ini makar? Ya jangan disalahkan. Wilayahnya dicaplok. Oke, kita lanjut. Ini adalah warga Aceh tempuh berjam-jam untuk ke pulau yang ingin direbut. Ini dia semuanya. Mendengar pulaunya ingin dicaplok, mendengar pulaunya itu ingin direbut, warga Aceh itu berbondong-bondong naik perahu ke sana, ingin melihat keadaan. Ya mungkin kalau ada polisi mungkin terjadi peperangan mungkin ya. Ya bukan aku itu mengadu domba, bukan memprovokasi. Saya itu cinta Aceh, saya itu cinta Papua, semua saya cintai. Saya tidak ingin NKRI ini diusik-usik kedamaiannya. Tidak seperti cuma keluar-keluar NKRI harga mati. Seharusnya melalui perbuatan juga. Oke, kita lanjut. Ini ada bendera GAM. Ini sebenarnya makar ini, bendera seperti ini. Ini menyatakan kemerdekaannya ini. Andai saja tidak ada gaduh seperti ini, tidak ada gaduh Bobby ingin mengambil alih itu pulau, ya tentu tidak akan begini. Tidak akan bendera itu tidak akan dinaikkan lagi oleh di sana. Cobalah jaga kedamaian Indonesia ini. Jangan ngutak-ngutak. Jangan ngusilin pulau lain. Apa untungnya sih si Bobby? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada seseorang diabadikan menghormati bendera GAM. Dan juga menyanyikan lagu kebangsaannya. Saya tidak setuju sebenarnya orang seperti ini. Ya. Saya tidak setuju dengan semua ini. Ada bendera GAM di Aceh. Tidak setuju sama sekali. Sumpah demi Allah tidak setuju sama sekali. Bahkan kalau bisa dibilang ini makar. Tapi juga tidak bisa dibilang gitu. Karena apa? Karena semua ini yang dilakukan ini bentuk kekecewaan orang Aceh. Oke, kita lanjut ya. Tuh, ini tambah banyak lagi ya. Entah ini video lama atau video baru. Tapi yang jelas ini berkerumunan. Ada bendera-bendera di GAM. Sungguh tidak dibenarkan. Sangat-sangat tidak dibenarkan. Mereka bergerombol menyatakan ingin mendirikan negara baru di Aceh. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Kami masih cinta kepada Aceh. Kami masih cinta kepada wilayah-wilayah lain termasuk Aceh, Papua, NTT, NTB, semuanya di wilayah-wilayah timur itu. Kami tetap mencintai semuanya. Jangan sampai terjadi. Dan semua ini terjadi gara-gara siapa? Si Bobi Nasution tuh. Andai saja tidak ngutak-ngutak, andai saja tidak ngusilin, andai saja tidak membegal wilayahnya, tentu tidak akan ada gerakan seperti ini. Jelas, paham. Anda harus mengerti Pak Bobi Nasution. Anda harus paham tentang semua ini. Oke, kita lanjut kawan ya. Di sini tertulis bahwa tidak ada warga Sumatera Utara yang pro pengambil alihan 4 pulau Aceh kecuali Bobi Nasution. Netizen, apa ada sih kok ngebet banget mau rampas pulau orang? Saya kira di pulau Sumatera semuanya, saya yakin warga-warganya itu tidak menginginkan ini. Karena apa? Gak ada untungnya bagi warga kecil. Untungnya apa sih? Gak ada untungnya bagi warga-warga. Yang ada yang menguntungkan itu adalah para pejabat-pejabatnya. Seperti Bobi Nasution ini dan juga Tito Karnavian. Yang membuat ulah tentang semua ini, pencaplokan semua ini. Anda yang membuat ulah. Lalu mengapa harus ada pencaplokan-pencaplokan seperti ini?
Aku yakin orang Medan, orang Sumatera, semua orang Sumatera Utara itu gak mungkin setuju tentang semua ini. Karena apa? Karena gak ada untungnya. Gitulah. Kita beralih ke lainnya. Geger hasil survei jika Gibran ikut Pilpres 2029 menang 1 putaran terbuka lebar. Ini yang membuat ini edan. Survei ini edan sebenarnya. Lagian apa urgensinya sih memilih Gibran yang nggak bisa mau ngomong, yang pelangap-pelongo seperti bapaknya yang nggak punya solusi sama sekali. Meskipun Anda menanyakan tentang apapun yang gampang-gampang, ya solusinya nggak ada. Kalau nggak diam, ngomong tidak akan saya carikan solusi atau mengalihkan jawaban tersebut kepada ajudannya. Ya itulah solusinya. Makanya Pak Gibran ini mulai dari menjabat sampai sekarang nggak pernah tuh kunjungan ke fakultas, nggak pernah tuh. Yang dikunjungi TK, SD gitu-gitu tok, ke sawah gitu. Kalau ke fakultas nggak mungkin, saya taruhan nggak mungkin ke sana, nggak mungkin mau. Karena apa? Sesuai IQ, jangan dipaksakan orang seperti itu. Tidak akan mampu. Itulah. Oke, next video. Pimpinan DPR soal 4 pulau sengketa Aceh, Sumatera Utara, Prabowo ambil alih, pekan depan ambil keputusan. Ya, benar ini ya. Tindakan Pak Prabowo ini sungguh benar. Supaya meredakan ketegangan ini. Kalau bisa Bapak, jangan sampai 4 pulau tersebut diambil alih oleh Sumatera. Gitu. Jangan sampai Bapak, supaya Aceh itu tidak bergejolak. Supaya Aceh itu tidak merasa dianaktirikan. Buktinya sekarang gimana? Bendera agama itu sekarang naik. Bukan saya memprovokasi, supaya saya itu tidak ingin kejadian ini berlarut-larut, berkepanjangan semakin besar. Kuharap Pak Prabowo bijak dalam mengambil keputusannya. Jangan sampai. Oke, next video. Satu-satunya presiden yang memelihara buzzer untuk kenaikan rate popularisnya, memelihara buzzer luk-luk untuk menutupi kebusukannya. Apakah SBY dulu memelihara buzzer? Saya kira tidak. Presiden yang pertama memelihara buzzer itu ya cuma Jokowi lah. Kalau dulu mau memelihara buzzer, kan dulu kan media sosial masih minim. Meskipun ada HP, cukup orang yang kaya-kaya saja yang punya HP. Dan YouTube pun tidak semuanya yang punya konten jadi YouTuber, nggak semuanya. Cuma di zaman Jokowi 10 terakhir ini yang media sosial itu marak. Jadi nggak mungkin yang lain itu. Aku yakin ya benar perkataan ini. Cuma Pak Jokowi doang yang memelihara buzzer gitulah. Oke, next video. Politik Syahroni Nasdem. Syahroni Nasdem sarankan Jokowi mundur dari dunia politik. Contoh seperti SBY hidupnya tenang. Menurutku benar juga sih, supaya tenang hidupnya, mundur dari politik. Tapi jangan lupa harus tanggung jawab dulu tentang semuanya yang diperbuat. Sesudah itu mundur. Ya daripada hidupmu gak tenang, boroan kabeh, semua panus kadis kurap karena banyak masalah. Permasalahannya bereskan dulu, lalu mundur di dunia politik. Enak aja loh. Oke, next video. Ini baju ibu ini keren ya, kaos keren dari Mbak Melanie Subono. Itu kan perlakuan Gibran. Azabnya kurang, maksudnya adabnya kurang. Azab sih, adabnya kurang. Yang lebih tua gitu, debat pun kayak gitu. Siapa yang ngajari sih? Oke, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.